Hey, apa kabar sobatku semua? Kali ini aku akan review film drama Indonesia, Air Mata Surga. Sesuai judul, film ini sangat emosional, penuh kefiluan. Di mana dalam film ini terdapat pesan Islam tentang keikhlasan sangat terlihat pada seorang istri salehah bernama Fisha dalam memperjuangkan rumah tangganya. Seorang perempuan yang memegang cinta hingga akhir hayat. Air Mata Surga merupakan film yang diilhami dari kisah nyata. Film ini merupakan adaptasi novel mega bestseller berjudul Air Mata Tuhan, karya Agung Irawan. Kini rumah produksi 7 bintang sinema mengangkatnya menjadi film Air Mata Surga. Disutradarai Hestu Saputra, diperankan Dewi Sandra, Rihar Kevin, Morgan Oke. Produksi sinema, rilis 2015. Di babak pertama film ini, Fikri yang diperankan Rehat Kevin, ahli desain. Jatuh cinta pada Fisha yang diperankan Dewi Sandra, mahasiswi S2 di Yogyakarta. Perkenalan mereka diawali kala Fikri diminta Fisha untuk menjadi dosen pembimbing tugas akhirnya. Perkenalan awal tersebut langsung menumbuhkan benih cinta di antara mereka. Kalimat-kalimat romantis dan tentu saja air mata. Babak pertama dalam film ini membahas pertemuan Fisha dan Fikri, membangun hubungan cinta mereka. Kalau misalnya nanti kita sudah menikah, ternyata kamu adalah orang yang sangat menyebalkan. Oh, kalau itu gas kamu ngingetin aku janjikan minta maaf dan gak akan ngulangin lagi. Bagi Fikri, Fisha adalah ranting terindah yang pernah ia temui dalam belantara kehidupan ini, sehingga dia tidak perlu menunggu lama-lama. Fisha ranting terindah yang pernah saya temukan, dan saya ingin membahagiakan Fisha. Sementara itu temannya Fisha, Hamzah, yang diperankan Morgan Oke, sudah lama menaruh hati. Bahkan bunda dan sahabatnya Fisha, Weni, juga mendukung kedekatannya mereka. Tapi Fisha menganggap Hamzah sebagai kakaknya sendiri. Mustahil baginya untuk bisa memiliki perasaan ini lebih dari itu. Hubungannya sama tugas. Aku jawab ini dalam keadaan sadar kok. Kamu tuh ngagetin Fisha. Aku serius, apa yang aku nggak tahu? Tahu perasaan aku ke kamu selama ini. Ya sebagai sahabat. Ya udah, setelah kamu lulus kita baru bicara lagi ya. Suatu hari Fikri berkumpul keluarga besarnya membahas perjodohan. Fikri bukan hanya seorang ahli desain, ia adalah lulusan mahasantri di Jakarta. Fikri adalah anak orang kaya. Ibunya bernama Halimah. Ia akan menjodohkannya Fikri dengan anak dari sahabat almarhum suaminya. Namun Fikri tetap pada pendiriannya. Akan segera menikahi Fisha, wanita pujaannya. Awal tahun Fikri akan melamar Fisha. Restu atau tanpa restu, pikiran terjalan. Masuk ke babak kedua. Singkat cerita, Fikri melangsungkan pernikahan dihadiri banyak tamu undangan, termasuk Hamzah, sahabatnya Fisha yang sudah dianggap kakaknya sendiri. Ibu Halimah yang tidak setuju dengan pernikahannya Fikri dan Fisha, ucapannya selalu menyakitkan besannya. Bu Halimah, senang ya, akhirnya bisa dapat anak orang kaya. Di tahun-tahun awal pernikahannya Fikri dan Fisha adem ayem, tenang, stabil. Mereka benar-benar pasangan berprinsip separuh aku, dirimu, separuh aku, tanpamu. Napas cinta kita akan selalu abadi, Fisha. Bahkan di ujung waktu dunia sekalipun. Karena aku akan selalu bersama kamu. Babak terakhir cerita kesedihan di film ini. Saat Fikri ada bisnis di luar kota, Fisha mengalami kesakitan yang luar biasa di perutnya. Dokter memberikan diagnosa bahwa Fisha terkena kanker rahim stadium akhir. Itulah mengapa dia sangat sulit hamil selama ini. Mengetahui bahwa waktunya tidak banyak lagi dan tidak akan bisa punya anak, Fisha mengambil langkah pengorbanan yang luar biasa sebagai seorang istri. Perundungan tangis dan siksaan batin menerpa hidupnya. Fisha harus menerima bahwa Fikri menikahi kekasih masa lalunya, Desi. Fisha harus menghadapi dilema, dicerai atau dimadu. Fisha merintih serintih-rintihnya. Jangankan aku, Tuhan saja tak berminat kau duakan. Demi kebahagiaan suaminya, Fisha sadar bahwa satu-satunya orang yang paling rela melepas adalah ia yang paling kuat, mencintai. Karena tingkat tertinggi dalam mencintai adalah keikhlasan. Air mata Fisha bukanlah markah kelemahan, namun tangisan psikologis dan sufistik. Bukan tangisan politis. Ketika Fisha menangis, itu bukan berarti dia sedang mengeluarkan senjata terampuhnya.
melainkan justru berarti dia sedang mengeluarkan senjata terakhirnya. Ketika bisa menangis, itu bukan berarti dia tidak berusaha menahannya, melainkan karena pertahanan yang sudah tak mampu lagi membendung air matanya. Ketika bisa menangis bukan karena dia ingin terlihat lemah, melainkan karena dia sudah tidak sanggup lagi berpura-pura kuat. Tapi ketahuilah, wanita masih tetap berdiri tegar meski pria telah menghantamnya dengan banyak rasa sakit yang mendera. Percayalah, dari lubuk hati, wanita punya sejuta doa untuk pria. Cengeng terhadap sang Khalik adalah positif, dan cengeng terhadap makhluk adalah negatif. Orang-orang yang gampang berderai air matanya ketika terharu mengingat dan merindukan Tuhannya. Air mata itu akan melicinkannya menembus surga. Bisa ingin meniru Hajar yang begitu taat dalam ketakwaan, Aisyah yang begitu sempurna dalam kesabaran, Khadijah yang menjadi teladan dalam kesetiaan, Aisyah yang menjadikan indah seisi dunia. Bisa hanyalah seorang istri yang berusaha meraih predikat salehah. Perempuan merupakan manifestasi langsung dari sifat jamaliah Tuhan. Perempuan memiliki rahim, di mana rahim inilah yang merupakan manifestasi langsung dari Tuhan. Sifat-sifat rahim perempuan ini yang mengandung, melahirkan, menjaga, merawat, mengasihi. Perempuan adalah mata air ladang keramah tamahan. Wajar perempuan sesungguhnya adalah penanda bagi wajah Tuhan yang senantiasa hadir menghangatkan dunia dengan belayan kasih dan rahmat-Nya. Ketika Tuhan menciptakan seorang wanita, Dia dijadikan wanita menjadi seorang yang istimewa. Tuhan membuat bahunya cukup kuat untuk menopang dunia, namun harus cukup lembut untuk memberikan kenyamanan. Tuhan memberinya ketangguhan untuk membuatnya tetap tegar ketika orang-orang lain menyerah, dan mengasuh keluarganya dengan penderitaan dan kelelahan tanpa mengeluh. Tuhan memberikannya kekuatan untuk mendukung suaminya, dengan tulang rusuk suaminya untuk melindungi hatinya. Tuhan memberinya kebijaksanaan untuk mengetahui bahwa seorang suami yang baik tak akan pernah menyakiti istrinya, tetapi terkadang menguji kekuatan dan ketetapan hati untuk berada di sisi suaminya tanpa ragu. Dan Tuhan memberinya air mata untuk diteteskan. Ini adalah khusus miliknya untuk digunakan bila pun ia pelakunya. Kecantikan seorang wanita bukan dari pakaian yang dia kenakannya, citra yang ia tampilkan, atau bagaimana ia menyisir rambutnya. Kecantikan seorang wanita bisa dilihat dari matanya, karena itulah pintu hatinya, tempat di mana cinta itu ada.